Nama saya Fadilah Barakbah, Asegaf Barakbah. Saya lahir dari keluarga Habib. Saya dari kecil sampai di usia 35 saya ya memang keturunan Muslim. Dari kecil didikan Muslim, pesantren kental dengan saya. Saya itu 8 bersaudara, tapi kakak saya nomor 1 meninggal dunia, jadi kami 7 bersaudara, saya anak nomor 4. Nah, dari kecil saya memang sangat respect sekali dan sangat memang kental keislaman saya. Di antara 7 bersaudara ini memang disebut paling kental itu saya tentang keagamaan dari kecil. Saya itu diberikan Tuhan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. Pada masa itu sangat luar biasa anak usia 5 tahun bisa khatam Al-Quran pada masa itu. Dan saya diarak dan waktu kecil senang sekali ya hal-hal seperti itu. Diulu-ulukan saudara, teman, dan selain sebagainya. SD negeri biasa, saya di Provinsi Jambi ya. Saya asli Jambi, tapi kakek saya ada turunan Arab juga karena habaib. Kemudian kakek saya tuh kurang bisa berbahasa Indonesia. Jadi keseharian kami kalau dengan njit, saya njit panggilnya ya Pak ya. Pastor ya, kalau kakek tuh njit tuh kurang bisa bahasa Indonesianya, kurang fasih. Jadi ketika dari usia 5 tahun saya khatam Al-Quran itu, saya itu, bapak saya sangat menyayangi saya karena keluar biasaan saya dengan Al-Quran ini. Saya bisa mengajikannya. Kalau kita mazmur ya, kalau di Kristen Koptik memazmurkan ayat-ayat itu dengan nada lantunan nada yang luar biasa. Saya pun juara MTQ ketika itu. Saya masih dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD, saya juara MTQ sampai nasional. Nasional itu tingkat anak-anak. Kalau sekarang itu MTQ itu luar biasa, Pastor. Perkembangannya ada mungkin kalau zaman saya itu paling murotal dan tilawah. Kebetulan begitu saya SD kelas 6 itu ada lagi satu masuk tahfiz. Tahfiz itu hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nah, tapi waktu zaman saya itu tingkat anak-anak nggak ada, adanya tingkat remaja dan dewasa itu tahfiz. Jadi ada berbagai macam cara melantunkan ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian SD saya seperti biasa anak-anak, pagi saya sekolah, sore saya sekolah madrasah waktu itu. Wajib di keluarga saya. Nah, singkat cerita, masuk SMP saya masuk saya masuk sanawiyah, kemudian SMA, baru saya masukkan pesantren sama orang tua saya. Bapak saya sangat berharap sekali di pesantren ini saya bisa melanjutkan kegigihan saya waktu itu mengupas keagamaan ini lebih dalam lagi, berharap seperti itu. Nah, di pesantren ini saya dididik, ternyata kata Buya saya bilang, ternyata saya masukkan pesantren karena keluarga saya keluarga ini ya, keluarga sufi, keluarga NU kental ya. Nah, walaupun NU kental, akan tetapi mereka tidak serta-merta memahami, tapi tidak serta-merta menerima bahwa Yesus ada ilah, Yesus adalah Robbi, itu belum sama sekali. Belum bisa, sampai saat ini pun belum bisa, walaupun mereka Islam Nusantara, Islam moderat, tapi masih belum bisa untuk menerima hal itu. Begitu berjalannya waktu, saya di pondok pesantren yang radikal sebenarnya, cabangnya itu radikal sekali, anti Amerika, anti Kristen, anti pemerintah kala itu. Nah, saya dimasukkanlah dogma-dogma seperti itu. Ketika saya pulang dari pesantren, pulang ke Jambi, pesantrennya tidak di Provinsi Jambi, Pastor, jadi di provinsi lain. Itu saya ceritakan keradikalan saya kepada orang tua. Itu saya sudah pakai cadar waktu itu. Saya pakai cadar itu selama 6 tahun. Iya.
Terus Ya. Bapak saya kaget. Kalau zaman dulu mungkin Pak Yusuf pernah lihat ya, membedakan kalau zaman dulu tuh orang pakai cadar itu aneh ya zaman dulu. Iya, Dan orang yang pakai betul, hijab aja tuh cuman beberapa orang saja. Kalau betul. begitu zaman sekarang, pakai purha begitu udah wah luar biasa. Itu Iya. perbedaan zaman dulu dan sekarang. Saya nggak tahu bisa berbalik 180 derajat. Oh, Bapak saya Iya. kaget. Kenapa kamu jadi begini, kata gitu. Saya ceritakan, wah begitu luar biasa saya menceritakan keradikalan saya, anti Amerika, anti pemerintah, anti segala macam. Itu Bapak saya kaget. Saya salah Iya. masukkan kamu pesantren kayaknya. Akhirnya berjalannya waktu, saya dipersiapkan sebenarnya sama orang tua saya untuk belajar detail tentang agama Islam dan untuk belajar detail tentang perbandingan agama. Nah, di SMA saya tidak begitu mengakar ya untuk bisa tahu detail tentang kekristenan. Hanya mendengar selentingan orang, gosip-gosip, rumors yang selama ini yang waktu itu saya terima, bahwasanya Kristen itu seperti ini, Kristenisasi itu seperti ini, Kristen itu begini begitu. Itu dogma yang saya terima. Iya. Jadi istilah cerita-cerita yang saya terima, dan itulah yang menanamkan, mungkin sampai saat ini pun begitu, menanamkan umat Islam zaman sekarang pun begitu, bahwasanya orang Kristen tuh licik, bahwasanya orang Kristen tuh jahat. Jadi kita udah ditanamkan dari cerita, dari ya propaganda yang ada. Dari zaman dulu sudah begitu, Pastor. Zaman sekarang lebih luar biasa lagi saya lihat ya. Tapi puji Tuhan, Kristen itu semakin diinjak, semakin mengakar dan bertumbuh, saya lihat. Amin. Haleluya. Dan itu saya rasakan ketika saya mendengar teman saya pelayanan di Jambi itu bilang, sudah, kalau zaman saya dulu orang gereja itu susah sekali bertumbuh di Jambi. Sekarang luar biasa, di mana-mana ada. Itu menunjukkan bahwasanya Kristen bertumbuh luar biasa, saya lihat ya. Itu di Provinsi Jambi saja. Nah, berjalannya waktu, saya kuliah. Waktu itu saya ambil 2 fakultas. Kalau dulu boleh, kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya nggak boleh deh. Di IAIN, salah satu IAIN ternama dan cukup ini amat sangat digemari, jadi favorit lah waktu itu di Sumatera, salah satu IAIN di Sumatera. Saya dapat 2 fakultas waktu itu. Satu fakultas Usuluddin, perbandingan agama, kemudian fakultas Adab Sastra Arab waktu itu. Nah, disinilah bermulanya Tuhan, saya mengenal Tuhan. Awalnya di situ di tahun 95 itu. Karena kami belajar Kristologi, Pastor ya. Zaman saya itu 18 SKS, tapi saya cuma dapat berapa SKS karena berapa semester saya lari. Saya memutuskan untuk tidak lagi ini. Nah, di situ saya baru menemukan dibilang kejanggalan mungkin terlalu vulgar ya, cuman mungkin iman saya mengimani ketika itu ada sesuatu yang tersembunyi menurut saya, yang tersembunyi, yang sebelumnya saya tidak tahu. Dulu saya membaca Al-Quran ala kadarnya, saya ngerti artinya, jadi sekali lewat gitu loh, Pastor. Jadi misalnya saya ayat ini, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu-gitu, cuman sekali tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Cuman sekali lewat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cuman sekali lewat. Saya tahu al-alamin artinya alam. Misalnya beberapa kata-kata di dalam Al-Qur'an saya mengerti. Cuman sekali lewat. Tidak saya pahami betul-betul isinya. Kemudian memang salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa. Perkenalan saya mula-mula, ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini luar biasa di surat
Az-Zukhruf ayat Ya. 61 yang bunyi wa innahu la ilmul lisaati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza shiratal mustaqim. Di situ dikatakan dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tahu hari kiamat, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah jalan yang lurus. Nah, saya bingung. Sedangkan saya diajarkan dari kecil, bahkan Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu hari kiamat seperti apa, tidak mengerti hari kiamat bentuknya apa. Itu Muhammad itu tidak tahu. Nah, tetapi di Al-Quran dikatakan pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil bahwasanya tidak satu pun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, berarti di ayat ini Isa tahu hari kiamat, Pak. Ya. Sedangkan jadi begini. Sedangkan Islam mengakui bahwasanya yang mengerti hari kiamat itu cuman Allah. Bahkan Muhammad tidak mengerti. Sedangkan di ayat ini dikatakan yang mengerti pengetahuan itu Isa. Berarti Isa sama dong sejajar dengan Allah. Ya. Kalau menurut pengertian saya, ketika itu, loh, kok jadi begini? Begitu. Saya ubek-ubek lagi. Itu ayat-ayat yang membuat saya ta'aruf sama Yesus. Kemudian saya begitu belajar lagi, saya bertanya ke sini, bertanya ke situ, jawabannya ya seperti yang saya dapatkan, ngambang gitu. Jadi oh itu asbabun nuzulnya begini, oh itu ada pembenaran yang lain gitu. Tapi di ayat-ayat yang lain ketika Isa bilang sejahteralah kamu ketika kamu sejahteralah engkau, kata Isa, kata Al-Quran, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Surat Maryam, ini surat favorit saya sebenarnya. Wassalamu alaiya yauma wulitu tuh hari lahirku, kata Isa. Wa yauma amutu tuh mata amutu ketika aku mati. Wa yauma ub'atsu hayyan, dan ketika aku pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti ini kontradiksi dengan ayat yang mengatakan Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan. Saya bingung di situ. Di situ di ayat ini luar biasa dia bilang sejahteralah kesejahteraan dilimpahkan kepadaku ketika aku lahir, aku mati dan aku dibangkitkan. Berarti Al-Qur'an mengimani Isa itu pernah mati. Nah, itu saya bingung lagi. Lama, pastor, saya belajar tentang kekristenan ini lama sekali. Akhirnya di tahun 97 saya memutuskan keluar dari kampus itu di semester 2, 3, 4 mau naik semester 5 itu. Saya masuk kan 95. Nah, di semester 5 97 saya memutuskan untuk keluar karena saya nggak kuat. Nggak kuatnya kebenaran yang saya dapati ini kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, singkat cerita saya buka cadar. Habis itu Bapak Buya saya bingung. Kamu kenapa? Gitu. Saya tanya sama Buya. Hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya tanya, ini kebenarannya sebenarnya seperti apa? Buya saya kan NU kental. Dan kakek saya adalah pendiri NU pertama di Jambi. Jadi cukup punya nama keluarga kami sebenarnya di Provinsi Jambi. Saya tanya hal-hal ini. Terus saya tanya lagi. Saya buka Alkitab. Waktu itu ayat favorit saya tuh Yohanes 1 ayat 1. Pak, firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saya kan lebih suka pakai bahasa Arabnya. Jadi kadang suka saya kajiin. Fil badi ikanal kalimatu wal kalimatu kana indallah. Nah, wal kanal kalimatullah. Nah, berarti sama juga ada di ayat Al-Qur'an bahwasanya ketika
aku hembuskan dengan kalimatullah. Lah, saya bingung juga. Ini berarti kedudukannya sama, gitu loh. Iya. Nah, akhirnya saya dialog dengan Buya. Buya bilang, Buya juga akhirnya dialog panas, sempat panas, begini, bukan, begini. Ya, nah, akhirnya ketika mentok di situ, wallahu a'lam bishawab, al-iman fi qalbiki wa fikriki. Dia bilang, saya ingat sekali. Iman itu di hati dan pikiranmu. Nah, jadi iman ketika kita beriman hanya spiritnya saja. Saya ingat kata-kata saya punya teman yang dari pesantren kemudian jadi murtad juga. Tim kami ini, tim saya penginjilan juga. Itu Ustadz, beliau ini, kami manggil Ustadz. Iman itu ketika kita bicara tentang spiritnya saja, ente jadi dukun. Tapi ketika kita bicara pengetahuan saja, ente jadi ateis. Jadi semua harus selaras. Betul. Makanya saya ingat ke pesan terakhir Buya saya itu, al-iman fi qalbiki wa fikriki. Di situ saya lihat ternyata benar. Tapi di situ saya belum yes, saya pegang engkau Tuhan Yesus dan saya percaya engkau. Belum. Nah, akhirnya saya nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya bilang saya lepaskan ke saidahan saya Syarifah waktu itu karena saya dinubuatkan untuk meneruskan pesantren keluarga kami. Karena saya bilang saya nggak sanggup, saya nggak bisa karena iman saya ini kayaknya ada sesuatu yang tersembunyi. Saya bilang, wah keluarga luar biasa ngamuk dan marah. Saya pilih lari. Waktu itu pas pergi, saya bukan lari tapi pergi. Pas 10 hari bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal pun itu saya yang rawat beliau memang karena ke kamar mandi sekali stroke kan. Dan beliau bilang saya mau bertemu Fadilah. Akhirnya dia genggam tangan saya kalau stroke, karena stroke udah luar biasa parah. Beliau nggak bisa ngomong. Terus begitu ketemu saya beliau nangis, cuman kata-kata sebelum beliau meninggal ketika masih bicara normal itulah yang tetap saya ingat sampai saat ini, bahwasanya itulah iman. Nah, ketika bapak saya meninggal 10 hari saya berangkat, saya memutuskan nggak tahu mau kemana ya, saya memutuskan untuk ke Jawa, ke Jogja kala itu. Saya nggak tahu mau ngapain. Abang saya ada di Jogja juga, kuliah di Muhammadiyah waktu itu. Abang saya agak marah juga. Karena pas saya pergi ke Jogja, abang saya masih di Jambi karena ngurus masih ada tahlilan sampai 40 hari segala macam gitu. Ketika waktu bapak saya meninggal. Nah, dalam kala itu pastor ya, saya nggak tahu ini mungkin sudah jalan Tuhan. Saya percaya itu. Saya percaya sekali ini jalannya Tuhan. Saya nggak tahu mau ngapain. Yang jelas saya bilang, Allah tolong saya. Saya tidak tahu mau ngapain. Saya ini perempuan. Di sini walaupun ada saudara, tapi itu tidak membantu banyak untuk saya. Dan Buya saya barusan meninggal. Saya bilang. Akhirnya dalam kebingungan, saya iseng awalnya. Pastor, iseng masuk ke salah satu kampus seni di Jogja waktu itu. Padahal kampus seni itu susahnya luar biasa untuk kita masuk ke sana, apalagi jurusan musik. Saya nggak tahu mau ngapain. Jurusan musik lolos, puji Tuhan. Tetapi pada itu saya masih ngorek-ngorek Kristen ini sebenarnya. Esensi musik di dalam Kristen itu apa? Saya belajar tentang gospel, saya belajar tentang Gregorian waktu itu. Dan sejarahnya, luar biasa. Terus saya di situ kan kami wajib ada mata kuliah yang wajib saya menyanyikan lagu-lagu klasik yang bertemakan tentang memang Ave Maria, lagu-lagu klasik Katolik Romawi kan harus itu wajib. Nah, berjalannya waktu karena di kampus ini banyak orang Kristen kan ya, sudah pasti saya itu satu kos sama orang Kristen. Satu kamar kan berdua waktu itu sama orang Kristen.
Kristen taat sekali ini, Pak. Taat sekali. Kami Ya. sama-sama taat. Saya masih sholat, masih ini, tetapi Hmm. tetapi hati saya nih nggak tahu mau kemana, karena saya nggak tahu. Kalau saya tidak menyembahmu Allah, berarti saya ateis dong. Saya tidak percaya Ya. Tuhan. Saya bingung waktu itu. Sedangkan saya belum percaya Yesus itu Tuhan, karena masih belajar, terus belajar. Akhirnya kesini lihat dia kadang-kadang berdoa, terus dia bernyanyi. Enak juga denger nyanyiannya. Begitu. Terus tiap malam saya ngaji, dia nyanyi. Gantian ya. Jadi kalau misalnya malam pertama nih, malam Senin, malam pertama, Senin ini saya ngaji duluan, abis itu kamu baca doa ya. Dan nanti hari Selasa gantian seperti itu. Nah, akhirnya saya mendengarkan puji-pujiannya itu luar biasa. Saya bilang saya bisa merinding, saya bisa apa. Berjalannya waktu, bla 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 bla. Saya kan ngajar musik. Satu murid saya tuh minta diajari lagu saya masih ingat sekali, lagu Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Tahu ya Pak Pastor ya? Tahu. Ku Mau Cinta Yesus. Itu lagu bikin saya itu bisa merinding dan bikin saya tuh gemetar. Saya apakah ini Tuhan tunjukkan saya, istilahnya saya kenal di samping saya ta'aruf pertamanya dengan ayat Al-Quran itu, atau ini ta'aruf kedua Tuhan kepada saya kepada Tuhan, saya nggak tahu, tapi lewat aja. Bagus lagu ini. Saya merasa ya Aba, Bapak, dekat sekali ya kita dengan Tuhan kita, seperti Bapak dan anaknya, luar biasa loh mereka. Itu saya putar-putar terus, saya nyanyikan, sampai di rumah pun saya nyanyikan, di kos saya nyanyikan. Ya teman kos saya bingung, lah kamu kenapa nyanyikan lagu ini? Saya bilang enggak, itu ada murid yang belajar, enggak apa kamu pakai kerudung begitu ngajar. Ya enggak apa-apa lah. Itu perjumpaan kedua istilahnya, mungkin Tuhan sudah sentil saya, sudah mau mulai mendekat. Kalau bahasa kita manusia, sudah mulai mau mendekat. Nah, itu buat saya udah selesai begitu saja. Tetapi saya terus belajar. Saya putar-putar. Waktu itu kan belum secanggih sekarang, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook. Dulu itu belum ada. Kesininya saya cuman mendapatkan buku. Waktu itu kita kan lebih rajin membaca buku ya, Pastor ya. Buku Yusuf Roni, buku Bambang Nursena. Lebih gila lagi, saya bilang, wah ini nih kayaknya yang benar nih. Ini nih tapi masih hati kecil masih menolak. Berjalannya waktu, singkat waktu, bla 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 bla. Akhirnya saya pindah ke Solo karena pekerjaan di Solo. Udah punya anak waktu itu. Akhirnya pengenalan kedua Tuhan Yesus adalah ketika saya mendapati anak saya autis, anak saya pertama. Itu luar biasa. Tuhan benar-benar ada. Itu baru saya merasakan Tuhan benar-benar ada di saat itu. Anak saya ini prematur, 6 bulan lahir. Dokter bilang, ibu maaf kalau secara medis, dokternya Nasrani ini, Kristen. Anak ini cuma 3 bulan. Karena waktu itu 9 ons. Bukan 9 ons loh, Pastor. Tidak tapi sampai kilo ya. Nah itu. Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan, Ibu. Ibu mengimani saja dengan agama Ibu bahwasanya anak Ibu akan bisa normal seperti anak-anak lain. Terus akhirnya saya terus bacakan Yasin, terus pokoknya bacakan ayat kursi, ayat-ayat Al-Waqiah, semua surat saya, surat-surat yang diagungkan itu saya bacakan tiap hari untuk anak saya. Malah turun, 1 minggu turun 1 on. Itu luar biasa. Saya 1 bulan kan masih di inkubator di rumah sakit, saya udah pulang. Tapi ini anak saya cuma setor ASI aja. Saya di kala itu saya sudah nggak tahu apa-apa lagi. Terus pihak rumah sakit bilang, Bu ini anak turun 1 on, gimana Bu? Ya saya udah doakan, sudah panggil ustadz segala macam. Kebetulan saya kenal sampai sekarang ini pendeta luar biasa. Dia lewat, waktu itu saya nangis, ya Allah. Terus, pendeta, Ibu kenapa? Saya bilang, Bapak, Pak saya nggak tahu, saya bilang. Ini anak saya ceritakan semua. Saya nggak tahu aja kenapa Tuhan suruh saya cerita sama orang yang nggak dikenal.
Ibu maaf ya saya bisa bantu doa, tapi doa secara agama saya. Ibu jangan tersinggung ya, kan waktu itu saya masih pakai jilbab. Tapi semoga dengan perantaraan ini, perantaraan doa saya ini, mudah-mudahan anak ibu dipulihkan. Udah. Itu perjumpaan ketiga saya sama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak itu udah doa, saya amin-amin aja. Dia doa ini, doa dengan secara Kristen, udah ibu yang sabar ya, semoga ada petunjuk dari Tuhan gitu. Ya terima kasih Pak, saya bilang gitu. Udah Pak Yusuf, waktu itu kan waktu turun 1 on itu anak saya nggak bisa nangis, nangisnya kecil sekali, udah gitu nggak bisa gerak, jadi stuck aja badannya begini, tapi nafasnya ada. Itu setelah nggak ada 1 jam, sekitar mungkin 35 menitan itu anak saya itu nangis, badannya gerak semua, merah semua, tadinya kuning semua. Saya kaget, saya melompat itu. Cuman itu belum saya mengimani. Mungkin saya bilang ini mungkin inilah kebetulan saja, saya bilang. Nah, kemudian saya belajar lagi. Setelah itu sempat vakum saya belajar, Pak Pastor ya, sempat vakum. Kemudian melihat mujizat seperti itu, saya belajar lagi deh, saya gitu. Saya belajar, haleluya. Selama dari 2003 sampai dari 95, 2009 baru Yesus, aku ingin pegang tanganmu, aku ingin menjadi muridmu, aku ingin menjadi anakmu. Dan itu nggak gampang. Nggak segampang orang jadi 2 kalimat syahadat jadi muslim. Jadi Kristen itu susah. Tidak seperti bayangan saya dulu atau bayangan teman-teman muslim sekarang yang mengira jadi murtadin itu bisa langsung kaya. Tidak. Kita ditempa, kita jadi sakit dulu, kita ditempa untuk biar Tuhan pengen tahu kamu setia padaku atau tidak. Nggak gampang. Ketika saya jadi Kristen itu, saya harus katekisasi 6 bulan, Pak Yusuf. Setelah katekisasi, bukan langsung saya bisa dibaptis, tidak. Itu majelis gereja datang, waktu itu kan saya masih ikut GKJ ya, waktu itu majelis gereja datang, terus Panatua juga datang, itu nanyakan saya lagi, ibu harus 3 hari ini doa puasa dulu, minta petunjuk Tuhan, benar gak ibu mau dibaptis atau tidak, karena gak gampang jadi Kristen, bahaya Bu kalau ibu sembarangan. Bayangin, saya pikir seperti mu'alaf, saya pernah mengislamkan 6 orang Kristen, saksi 3 orang, ucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Gak bisa di Kristen seperti itu, Pak Yusuf. Kamu harus benar-benar tahu dulu esensinya Tuhan Yesusmu nih. Kamu benar-benar melekat dulu sama Tuhan. Kamu benar-benar hatimu dan pikiranmu tuh hanya untuk Tuhan. Baru kamu bisa baptis. Saya pikir susah banget jadi orang Kristen. Harusnya sukacita dong. Ada 1 diselamatkan. Ini enggak. Jadi saya bingung juga waktu. Saya bilang sama teman saya pikir jadi Kristen tuh orang Kristen bersukacita, bersorak-sorai segala macam. Ini menyambut 1 orang istilahnya masuk Kristen, seperti kalau jadi mu'alaf kan dielukan, sorak-sorai, bersukacita apa segala macam, terus dibawa up. Terus teman saya ketawa, kamu pikir jadi orang Kristen enak? Gak enak, dia bilang gitu. Kamu harus pikul salib. Ini pikul salibnya belum seberapa, cuman bukan penolakan ini sebenarnya, cuman peneguhan, benar-benarkah kamu hatimu memang tertuju pada Tuhan Yesus. Oke, akhirnya di tanggal 29 di surat baptis saya ada itu, 29 Desember 2009 itu saya dibaptis percik di sebuah gereja Jawa di Solo waktu itu. Nah, ketika itulah dimulai peperangan. Maksudnya peperangan adalah dimulai saya harus memikul salib. Dan pikul salibnya nggak seberapa sebenarnya dibanding Tuhan Yesus kita. Nah, di situ saya melihat keluar biasaan Tuhan menopang hidup saya. Dari saya ketika itu saya belum berani blow up kalau saya jadi Kristen. Belum berani.
belum berani ke Iya. keluarga, ke suami, belum berani saya itu 2009 itu. Mhm. Tetapi ketika saya ada pelayanan apa segala macam, belum kesaksian tuh saya belum tahu apa itu kesaksian, apa itu Mhm. apa namanya seperti ini tuh saya belum tahu, saya belum pernah. Iya. Tetapi kenapa ada aja yang tahu kalau saya sudah jadi Kristen. Saya pernah dikejar ya rombongan-rombongan mereka lah ya, Mhm. maksudnya organisasi-organisasi itu saya dikejar-kejar. Uh, Tidak ada satupun gereja yang mau menampung saya, Pak Pastor. Iya, Tak iya. ada satupun, nggak ada. Yang menampung saya adalah teman saya Muslim. Dan itu Mmm. membuat hati saya hancur sekali. Hancur, Mhm. hancur-hancurnya. Saya bilang, Tuhan, iman saya di Kristen ini belum kuat, Tuhan. Saya bilang, kenapakah Mmm. kau beri jalan seperti ini? Saya Mhm. bilang, apakah aku harus kembali? Saya bilang, ini yang bantu saya Muslim Mhm. loh Tuhan, saya bilang gitu. Kenapa sih jadi Iya. seperti ini? Itu membuat saya, itu anak saya waktu itu baru umur 5 tahun kok nggak salah saya. Ya, 5 tahun. Iya. Saya bilang, Tuhan tolong cari petunjuk. Semalaman saya 2-3 malam saya nggak bisa tidur. Mhm. Saat itulah Tuhan seperti apa ya, mengingatkan saya kalau menampar terlalu ini, mengingatkan saya kembali, jangan engkau berharap kepada manusia, berharap cuma Iya. padaku. Tenang anakku, aku memberi perlindungan yang sempurna atas hidupmu. Kalau kau mempercayai aku, pegang teguh namaku. Mmm. Saya kayak diingatkan gitu. Saya nangis sejadi-jadinya, saya mohon ampun di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni Mhm. saya, buat saya percaya luar biasa kepadamu Tuhan. Buat saya luar biasa percaya kepadamu. Akhirnya Mhm. Tuhan, eh, akhirnya saya pulang. Mhm. Ternyata luar biasa tidak ada apa-apa. Cuman mereka memang teror saya, cari-cari saya gitu. Luar biasa tidak apa-apa. Suami saya waktu itu nggak tahu sama sekali. Mhm. Akhirnya karena cinta mula-mula saya terhadap Tuhan Yesus ketika itu, Mhm. saya ikut pelayanan. Iya. Berapa kali pelayanan di musik. Saya belum berani kesaksian karena masih takut waktu itu. Mhm. Akhirnya saya ungkapkanlah, saya sudah masuk Kristen. Wah, keluarga di Jambi heboh. Wah, semua heboh. Waduh, luar biasa. Saya bilang, Tuhan, saya mohon perlindunganmu. Akhirnya saya diusir waktu itu. Terdamparlah Mhm. saya di tangan. Saya baru memulai jatuh cinta kepada Tuhan lagi tuh luar biasa. Saya ikut Mmm. pelayanan, saya ikut ini segala macam luar biasa, dan penyertaan Tuhan pun sangat sempurna atas hidup saya. Mhm. Perbedaannya ketika saya dulu di agama yang dulu sama yang sekarang itu luar biasa. Satu adalah Mhm. iman. Iya. Saya mengerti iman yang sebenarnya itu saat ini. Maksudnya di agama yang sekarang ini, iman itu kan percaya. Percaya itu tidak sekedar kita ritual kita beribadah. Kalau yang Kristen sekedar Mhm. ke gereja, habis itu sudah pulang ke rumah sudah segala macam. Kalau Iya. di Islam mungkin sholat 5 Mhm. waktu ditambah duha, tahajud, dan sholat sunat-sunat Mhm. lainnya. Tidak sekedar itu. Tapi iman adalah percaya dan kedekatan kita sama Tuhan. Itu yang saya rasakan luar biasa. Jadi ketika saya mengalami sesuatu yang luar biasa menyakitkan fisik, kayak disuruh Mmm. rokok, diludahi, di maki-maki, pokoknya kepedihan fisik tuh saya udah lewat, Pastor. Iya. Udah lewat itu, udah saya lewati. Iya. Itu membuat saya itu biasa aja. Mhm. Maksudnya biasa aja. Eh, nggak merasa saya sakit hati gitu loh, Mhm. Mhm. Pastor. Luar Iya. biasa Tuhan itu, ya itulah cinta kasih mungkin ya. Tapi itu luar biasa buat saya. Kok saya merasa ketika saya dibully, ketika saya dihantam segala macam tuh, buat saya itu kayak kesandung batu, abis itu selesai berdiri selesai gitu doang. Jadi nggak ada rasa apa namanya
sakit hati ketika Tuhan Yesus dicaci maki, sakit hati. Enggak ada. Waktu itu saya merasa kesakitan fisik yang saya rasakan itu enggak ada apa-apanya. Jadi saya merasa biasa saja. Terus juga secara ini juga saya merasa misalnya nih, saya dalam pergumulan apa, misalnya ekonomi atau saya kekurangan apa gitu. Kalau dulu saya, wah, begitu ini saya tahajud, saya minta segala macam, menangis segala macam, sholat ini, sholat itu segala macam. Kalau sekarang tuh cuman saya bersimpuh di kaki Tuhan, Tuhan, saya percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup saya, dan saya percaya waktu-Mu adalah waktu yang tepat, tidak telat dan tidak pun kecepatan. Jadi saya yakin tepat pada waktunya Kau akan bantu saya. Puji Tuhan. Kalau ketika kita imani itu, Pastor ya, Tuhan memberikan lebih dari yang kita, dan lebih dari ekspektasi kita. Jadi Tuhan. Amin. Itu yang saya sangat luar biasa. Yang namanya percaya tuh nggak. Esensi kata percaya itu saya mudah-mudahan saudara-saudara Kristen nih terutama nih. Kata percaya itu tidak diimani dengan mulut, tidak diimani dengan keluar dari bibir, oh aku percaya, dan tidak mengimani dengan ritual-ritual semata, tidak bisa seperti itu. Jadi benar-benar hati dan pikiran kita, ya Tuhan, Kau luar biasa. Itu yang susah kita dapatkan, begitu Pastor. Betul. Mungkin kalau kesaksian saya yang ini banyak sekali, saya merasa apa ya, kalau enggak mau vulgar saya, kalau dibully ini fisik segala macam itu sudah makanan dulu. Tapi puji Tuhan, haleluya, saat ini keluarga saya pun yang tahu saya Kristen menerima saya, itu aja udah lebih dari cukup buat saya. Tapi ketika mereka ingin mengajak diskusi saya segala macam, saya membuka hati, dari dulu juga membuka hati, tapi tidak secara langsung, ayo kita diskusi, enggak. Ketika mereka menerima saya dengan lapang hati dan mau berdialog, itu buat saya di luar ekspektasi saya, Tuhan berikan begitu. Satu hal saya ingin meluruskan sebenarnya ini, Pastor ya. Ya, silakan Ibu. Umat kita, saudara-saudara kita kaum Kedar Nebayot ini selalu berpikir sama seperti saya dulu. Orang Kristen itu zalim, orang Kristen itu licik, orang Kristen itu kalau lu masuk Kristen, lu jadi murtad di Kristen itu, lu akan bahagia. Segala fasilitas kamu akan diberikan. Saya ingatkan kepada saudara-saudara ya, sama sekali tidak benar. Pastor, ya karena dari kecil sampai dewasa saya diberikan dogma-dogma seperti itu. Bahwa orang Kristen itu begini, orang. Dan saya lihat ya, saya merasakan sebelum saya Kristen, saya ngelihat teman-teman ya yang Kristen, murid-murid saya yang Kristen itu mengasihi saya luar biasa. Mereka tidak pernah, ini loh Alkitab, ini loh ini loh apa namanya, katanya air suci segala macam, nggak pernah tuh. Saya tidak pernah. Bahkan ketika saya puasa, mereka kasih takjil saya. Ketika saya puasa, bahkan ketika saya mau lebaran, mereka kirim THR buat saya. Ketika saya misalnya pas mengajar di rumah mereka itu, suara azan, Bu, Miss berhenti dulu dong kita belajarnya, Miss mau sholat. Saya tuh disediakan sajadah mukena untuk sholat, Pastor. Luar biasa. Mereka tidak pernah mengkristenkan saya. Selama saya kenal dengan orang-orang Kristen, yang waktu saya sebelum jadi orang Kristen, tidak ada satupun orang Kristen yang mengkristenkan saya. Gak ada. Satu pun tidak ada. Atau mengajarkan saya tentang, tidak ada sama sekali. Itu saya kira, wah luar biasa. Jadi stoplah kita memberikan propaganda yang menyesatkan. Saya merasakan, jadi orang Kristen itu tidak gampang. Apakah setelah saya jadi Kristen terus hidup saya jadi kaya raya? Enggak. Kalau saya enggak kerja, saya enggak dapat uang. Apakah jadi Kristen saya terus jadi orang kaya, terus punya mobil, enggak. Sampai sekarang dari Kristen saya 2009
sampai saat ini saya masih tinggal di petakan, tetapi Tuhan sertai saya. Kata Tuhan kan, berkat itu tidak cuma makan, minum, tempat tinggal, tapi ketika hidupmu, kamu merasa hidupmu damai sejahtera, kamu merasa hidupmu tuh dilengkapi dengan sesuatu hal yang menjadikanmu bahagia, itulah sebenarnya berkat yang sebenarnya. Jadi stop kita memberikan cerita-cerita hoax. Saya rasa kaum-kaum murtadin yang selain saya juga merasakan hal yang sama seperti saya. Sampai saat ini saya tetap bekerja keras, di samping saya pelayanan, saya juga bekerja. Di masa COVID begini, pemasukan berkurang, saya juga merasakan. Teman-teman murtadin yang lain juga merasakan. Dipikir 2009 sampai sekarang saya tetap ngontrak di petakan. Tidak ada yang kayak orang mungkin kalau teman-teman mualaf langsung blow up terus ini. Saya pun pelayanan underground kadang-kadang ya tidak mesti harus di blow up, dan itulah Kristen yang sesungguhnya. Dan stop sekali lagi mencaci maki, bukan mencaci maki, stop sekali lagi untuk memberi memberi cerita-cerita palsu. Bahasanya kebanyakan murtad itu karena menikah. Kebanyakan murtad itu karena dia kekurangan uang. Aduh, saya rasa teman-teman saudara murtadin ini justru banyak kehilangan sesuatu, kehilangan jabatan, kehilangan mata pencaharian ketika mereka jadi murtad. Saya yakin sama seperti dengan saya. Tetapi itu sekali lagi saya bilang, iman kita kepada Tuhan, ketika kita imani, Tuhan menjaga hidup kita. Amen. Kita imani, Tuhan selalu melindungi, dan Tuhan selalu memberikan memberikan kata Tuhan kan, ketika kamu kehilangan nyawa, aku akan berikan nyawa padamu. Betul. Ketika kamu kehilangan sesuatu, aku akan berikan sesuatu yang itu tuh bukan berbentuk rumah atau berbentuk halnya fisik gitu, berbentuk mungkin uang, bukan itu. Berkat itu bukan cuman begitu. Dan Yesus sendiri kan memang bukan orang kaya raya. Ya, Pak Pastor ya. Yesus sendiri itu sangat sederhana. Tetapi bersama dengan dia, kau akan dikayakan. Kaya itu bukan berarti kaya materi, kaya damai sejahtera, kaya kebahagiaan. Itulah sebenarnya iman yang luar biasa. Ketika kamu mengimani bahwasanya kamu percaya di dalam Kristus, kamu akan berbahagia. Di dalam Kristus damai sejahtera mendampingimu sampai kapanpun, dan kamu percaya bahwa di bumi dan di surga kamu akan diberkati luar biasa. Itu sudah cukup. Saya rasa itu, kalau saya pribadi, sudah lebih dari cukup. Tuhan memberikan saya kehidupan luar biasa. Saya juga puji Tuhan, saya mendapatkan suami juga dulu mantan Muslim. Kami menikah baru 1 tahun. Saya diberikan suami yang luar biasa juga. Itu diberikan keluarga kecil yang luar biasa. Ketika saya hamil, saya ditendang segala macam. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya itu tidak bisa saya ukur dengan rumah mewah, mobil, perhiasan, tidak bisa diukur. Itulah sebenarnya esensi iman yang luar biasa. Yang saya bilang tadi, iman itu percaya pada Tuhan, tidak cuma percaya akan berkatnya yang secara fisik, tapi percaya bahwa bahagia, damai sejahtera Tuhan beri, terus hidup kita selalu didampingi oleh Roh Kudus, selalu dicurahkan Roh Kudus, mencurahkan keselamatan atas hidup kita. Itu saya rasa, saya merasakan itu luar biasa, lebih luar biasa lagi yang Tuhan berikan. Jadi iman itu tidak bisa dibeli dengan harta. Iman itu tidak bisa dibeli dengan fisik, berkat fisik ya Pak Yusuf ya. Nah, saya rasa saya merasakan, saya merasakan hal itu terjadi di hidup saya. Jadi stop kita berpikir, ayolah, marilah kita semua ini berpikir jernih. Saya pikir juga, saya merasakan teman-teman murtadin juga merasakan hal yang sama seperti saya. Nggak ada kan, pastor juga tahu, tidak ada
di denominasi gereja manapun atau di aras manapun atau PGI sekalipun membantu para murtadin nggak ada. Betul. Betul. Ya, Pak, ya, saya Betul. merasakan tidak ada sama sekali. Kamu mau pelayanan, ini tempatnya. Kamu mau ikut Tuhan, percayai Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Itu pribadimu dengan Tuhan, kedekatanmu dengan Tuhan. Masalah kamu itu, ya kamu harus bekerja biar mendapatkan sesuatu, gitu aja. Saya jadi selama ini saya juga sering, kamu lihat hidup saya. Apakah saya jadi murtad langsung kaya raya? Enggak. 2009 loh saya baptis, sekarang 2020, berapa? 11 tahun. Saya masih tetap ngontrak, saya bilang. Saya masih tetap hidup sederhana. Tapi saya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Itulah iman, saya bilang. Jadi stop, tidak ada yang namanya denominasi gereja manapun menyuplai murtadin ini untuk bisa menjadi kaya. Itu tidak ada. Itu yang harus diluruskan ya Pak, ya Pastor ya, harus kita luruskan. Ya, itu saja kesaksian saya. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuman nanti kita beri kesempatan ya Bu untuk kita berinteraksi ya Bu Fadila ya. Karena ya, jadi apa yang disampaikan Ibu Fadila itu sesuatu yang sangat dahsyat. Itu adalah realita bagaimana cara kerja Tuhan untuk menyelamatkan seseorang. Dan menjadi orang Kristen itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena apa? Karena resikonya sangat besar. Ya, pertama kita akan dikucilkan keluarga, kita mungkin akan kehilangan banyak teman, kita mungkin juga akan kehilangan pekerjaan, kita juga mungkin akan kehilangan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin selama ini menjadi fasilitasi dalam hidup kita. Karena memang seperti yang saya sering katakan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah dan sangat banyak dibenci orang gitu loh. Ya, karena memang itulah kondisi realita yang orang beriman kepada Tuhan Yesus, dan memang itu Tuhan sudah tuliskan dalam firman bahwa kita kalau mau ikut Dia harus pikul salib dan sangkal diri. Amin. Ya, dan seperti juga yang saya katakan, ada beberapa komentar yang mencurigai, bahkan yang memfitnah dengan program ini, menghadirkan narasumber yang memberi kesaksian bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Saya difitnah, dibilang mengada-ngada karena sedikit-sedikit ketemu Tuhan Yesus, sedikit-sedikit ketemu Tuhan Yesus. Ya memang itulah cara kerja Tuhan, karena untuk membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak bisa hanya kata-kata pendeta. Ya, sehebat apapun pendeta bicara kepada orang yang beda iman, beda agama, itu tidak akan mempengaruhi mereka. Bahkan mungkin bukan hanya tidak bisa diterima, tapi mungkin bisa berakibat bisa dipukul orang atau bisa dimarah orang gitu loh. Pada saat pendeta mau coba bersaksi untuk bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan, itu sangat terbantahkan dengan sendirinya. Jadi tidak ada sebuah rekayasa, tidak ada sebuah istilahnya cuman sekedar mengarang-arang sebuah cerita bahwa ini loh orang ketemu Tuhan Yesus, enggak. Ini memang realita. Sama seperti Bu Fadila tadi bilang, kalau seandainya waktu pertama kali Tuhan Yesus menghampiri, itu kan tidak langsung diterima gitu loh. Yang kedua ada, itu pun juga belum bisa diterima. Yang ketiga, itu by proses, karena bagaimana untuk mengubah iman seseorang yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus untuk kemudian bisa berbalik dan mempercayai Tuhan Yesus, itu memang butuh proses ya, dan itu butuh buka hati, kerelaan, seperti kayak Ibu Fadila memang mau mencari kebenaran itu yang sesungguhnya. Maka dengan keterbukaan hati itulah yang membuat Tuhan Yesus bisa masuk. Tapi kalau kita menutup hati, kita artinya terus memblok kita punya kehidupan, seolah-olah kita sudah benar, kita sudah paling suci, kita sudah paling hebat, kita sudah paling bertuhan. Nah ini Tuhan Yesus nggak bisa masuk. Artinya Tuhan tidak pernah diberikan ruang.
Dan firman Tuhan berkata, aku datang hanya untuk kepada orang sakit. Artinya orang yang merasa perlu Tuhan, yang merasa perlu pertolongan. Amin. Gitu loh, gitu ya. Amin. Jadi teman-teman, ya, inilah kesaksian yang begitu luar biasa. Dan kalau diperhatikan dari cerita ini, semua kita kan paling tidak juga agak paham-paham psikolog. Jadi kita bisa mengerti kalau cerita itu dikarang-karang atau dibuat-buat, kita bisa lihat ya bagaimana karya Tuhan yang begitu dahsyat. Dan kita nanti akan berikan link di kolom komentar supaya Anda yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Ibu Fadila, nanti Anda bisa masuk ke line telepon, nanti kami akan sediakan di kolom komentar ya. Oke, ini sudah ada penelpon yang kita bisa terima dulu ya Bu Fadila ya. Iya, boleh. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf sama Ya, selamat Ibu malam, Pak. Fadila. Nah, Ya, silakan Pak. ya, Bu, itu di kolom komentar itu banyak yang Iya. banyak yang banyak yang menuliskan bahwa ibu ini berbohong. Nah, khususnya katanya ibu ini pernah menjadi juara MTQ ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau bisa ibu bisa menunjukkan bukti yang otentik bahwa ibu ini memang pernah dulunya Muslim, karena banyak di kolom komentar itu menuduh ibu ini pembohong. Oh, Ya mungkin aja itu yang saya tanya. Iya. Shalom. Ini terus yang harus saya tunjukkan bahwa saya dulu Muslim itu apa? Apa harus saya membaca Al-Quran atau bagaimana? Mungkin gini Bu, kalau menurut saya mungkin ada sertifikat yang pernah jadi juara MTQ itu ditunjukkan aja sedikit supaya mereka tahu kayak gimana supaya mereka tahu. Itu ya kebetulan setelah saya, nah itu dia tuh, saya tidak bisa menunjukkan karena itu semua di kampung halaman saya, karena itu ketika saya masih anak-anak tahun 80-an soalnya di kampung. Iya, kebetulan di kampung, atau mungkin biar mereka yakin saya akan membaca satu ayat Al-Quran dengan ditilawahkan, boleh? Iya, boleh Bu, mungkin boleh. Ya, boleh ya Pak ya. Ya, satu ayat Al-Quran aja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Atau mungkin ada ayat Al-Quran yang lain, boleh saya bacakan. Apa itu cukup? Bu, artinya apa Bu? Kalau artinya boleh. apa kalau bisa tahu? Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalamnya ke dalam rahimnya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Ya, jelas ya Pak Joki ya. Baik. Jadi artinya kalau sertifikat mohon maaf karena udah 80-an dan saya keluar dari Provinsi Jambi itu dari tahun 2000, sekarang udah 20 tahun berarti saya keluar dari sana. Iya. Jadi agak susah kalau untuk iya. Baik, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, selamat malam, Tuhan berkati. Ya, Pak, terima kasih Pak Joki. Kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Selamat malam Ibu
Ibu Fadila ya. Iya, Iya. betul. Eh, eh, Bu, Ibu kan juara MTQ tadi suaranya merdu banget ya, merdu ya sebenarnya. Bu, boleh bacakan nggak doa Bapak kami dalam bahasa Arab Oh, dengan ada aduh. lagunya? Oh Saya ya, ingin mau sebentar. dengar Ini. gitu. Oh, boleh. Saya selalu baca itu setiap malam. Dengan lagu yang kayak ya pokoknya lagu Oh, dengan yang indah gitu. oke, siap. Bentar Itu ya, aja sih pingin mau bacaan. denger Oke. belagu gitu. Oke, siap. Sebentar saya cari. Selalu ada catatan Iya, saya. Oke. iya Bu. Bismirrabbi abi wabnur wa ruhul kudus. As-salatu rububina abana alladhi fis samawat liyataqaddas ismuka liyatamalakutuka kama fis samai kadzalika 'alal ardh khubzana kafafana atinal yawm waghfir lana dhunubana kama naghfir nahnu aidan lil mudhnibina ilaina wala tadkhilna fi tajribati lakinna najjina minasyirir. Amin. Wow, indah sekali ya Bu ya. Terima kasih yang Ya, indah luar itu biasa. doanya, bukan sayanya. Bu boleh Iya. satu lagi ada ayatnya yang ini yang aku adalah jalan kebenaran dan Alkitab saya hidup, jatuh. barang siapa yang percaya kepada aku tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Boleh nggak dibacakan dalam bahasa Arabnya? Oh iya, itu apa ayat apa Pak Pak Pastor? Oh, Saya lupa. saya Sebentar. juga lupa Ada. itu. Bisa disebutkan ulang ayatnya? Yang ini Pak Pastor, yang akulah jalan hidup dan Akulah kebenaran, jalan barang hidup. siapa Oh, yang Yohanes ya itu Pak ya. ya Yohanes Yohanes ya. 4, Ya. Yohanes 14 ayat 6. Ya, Bisa Yohanes 14 dilakukan nggak? ya. Bisa, Ya. semua bisa. Wow, Yohanes wow. 14. boleh. Saya lakukan Ya, Yohanes 14. ini Ibu Fadila ini keturunan Habaib, jadi sangat Wow. fasih bahasa Arab ini. Wow. Ya. 14 ayat 6. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Ayat 6 ya, Pastor ya? Saya Ya, lupa betul, itu. betul. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim abi wa ibnu wa ruhul kudus. Ajabatu Yesu ana huwa tariq wal haqqu wal hayah la yaji'u ahadun ilal abi illa bi. Itu artinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tariq itu artinya jalan. Wal haqqu artinya kebenaran. Wal hayah artinya kehidupan. Wow, begitu. sangat diberkati sekali ya Bu. Amin. Itu udah lebih sangat cukup. Ya. Karena Jadi, ayat-ayat ini yang paling saya suka. Oh iya, sama. Saya tuh tahu ayatnya, cuman apa namanya? Biasanya tuh tahu ayatnya ini gitu Pastor. Jadi kalau di Yohanes berapa gitu-gitu suka lupa. Masih belajar, saya masih belajar Alkitab. Ya. Jadi kalau Pak Irfan, jadi kalau misalnya ada yang istilahnya tuduhan-tuduhan yang kurang sehat, yang mengatakan bahwa Ibu Fadila berbohong, ya itu kan bisa terbantahkan dengan sendirinya bahwa justru tuduhan-tuduhan mereka itu adalah fitnah gitu loh. Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Fadila, ini membuktikan nyata bahwa latar belakang Ibu Fadila adalah seorang yang dididik di dalam keislaman yang sangat taat, yang sangat kental, dan yang sangat kuat ya. Jadi tidak bisa dibantahkan bahwa memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, yang berkuasa, sehingga Ibu Fadila punya hati yang tadinya tidak mengenal sama sekali, tidak bahkan justru membenci dan menolak, tetapi sekarang
kuasa Tuhan Yesus itu tidak bisa dibendung. Ya, kuasa Tuhan Yesus itu terus mencari orang-orang yang haus, yang mencari kebenaran, yang Ya, membuka benar. hati, membuka diri. Tuhan Yesus akan masuk dengan kuasa dan kasih-Nya. Ya mungkin Amin. begitu ya Pak Irfan ya. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain lagi Pak Irfan ya. Satu lagi Boleh, Pak. boleh Pak, Ya. biar gak apa-apa. Ya silakan Pak Irfan. Cuma saya hanya kagum saja. Seandainya saya ada dekat Ibu dengan Fadila, saya ingin baca Iqra, tapi dalam yang Alkitab. Iqra, kalau Iqra itu artinya bacalah. Iya. Kalau korelasinya Kalau dengan seandainya Alkitab mungkin ayat mana ya? Kalau Ayat mana, seandainya saya Pastor? dekat Kalau seandainya saya dekat dengan Ibu, saya ingin belajar bahasa Arab yang Injil gitu, yang semua gitu. Oh, saya sebenarnya ada pelayanan untuk belajar bahasa Arab. Ya, saya buka aja sih. Tapi pelayanannya ini sebenarnya gratis untuk, tapi khusus untuk kaum Kristen untuk belajar bahasa Arab, Injil bahasa Arab. Iya. Iya. Ingin sekali sih, Ya, Bu. mungkin Ingin sekali mencari guru seperti Ibu Fadila ini gitu. Haleluya, haleluya. Iya. Soalnya pun saya ada 1 tahun yang lalu saya dapat hadiah Alkitab dari Yerusalem, cuman dia cetakan bahasa Arab Libanon. Oh, begitu, hampir sama. Sama, saya rasa bukan hampir sama. Cuman kadang ada yang terjemahan diterjemahkan lagi bahasa Indonesia, ada yang memang pakai bahasa sana. Ini Kalau di memang sana memang dari sana. Iya, 100% Arab. Iya, tulisan Arab, saya juga tulisan Arab juga, tapi kalau saya kan masih ada terjemahan Indonesia kadang-kadang itu, tapi kadang saya pakai yang huruf gundulnya yang nggak ada bahasa Indonesianya. Ini memang Arab semua, Bu. Asli Arab, Perjanjian Baru dan Lama. Tebal sekali itu. Saya pun punya. Ini tebal sekali ini. Iya, Nah, saya bukan yang kayak gitu, Bu. Saya yang ada terjemahan Indonesianya. Kalau yang saya satu lagi ada yang ini bahasa Arab, khusus bahasa Arab itu nggak ada terjemahannya. Kalau ini masih yang LAI punya. Kalau saya yang ini, Bu. Oh iya, saya tahu itu. Saya yang ini saya ada 2 ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi pisah. Benar. Iya. Dan, juga Oke, kalau Pak Irfan. Pastor, sebentar saya kasih tahu. Biasanya bahasa Arab itu kayak sama kayak kita berbahasa Indonesia. Arab Mesir itu beda logatnya. Arab Yaman, Arab Libanon, Arab Saudi itu beda lagi. Kalau Arab itu beda aksennya. Kayak misalnya Mesir itu kalau misalnya laziz jiddan itu artinya enak banget. Kalau kalau Arab Saudi bilang laziz jiddan pakai jim, pakai J. Tapi kalau Mesir itu J bisa jadi G, laziz giddan atau kemuliaan bagi engkau ya Rob, kemuliaan bagi engkau ya Yesus. Al-Majdulak itu Arab Saudi, Al-Majdulak Yesus Al-Masih. Tapi kalau Mesir Al-Magdulak, penjemputan Injil pun berbeda. Kalau Mesir Injil bukan Injil, tapi kalau Arab Yaman gitu. Hampir sama, Injil, ya begitu. Itu buat pengetahuan saja, karena mereka berbeda. Ibu, jadi tidak boleh. Ya, tolong tidak bertanya tentang pribadi di ruang ini ya. Ya mohon maaf ya, karena itu kami harus jaga juga gitu. Kalau saya domisilinya di Medan, Bu, gitu. Oh, oke. Wah, luar biasa. Sebenarnya saya sudah lama sekali ingin mencari guru yang memang hatam seperti ini. Kayaknya Ibu yang hatam banget gitu. Soalnya kalau di Medan ini nggak ada yang sebenarnya banyak. Ada sih mungkin, cuman nggak ketemu gitu. Ya, sebenarnya banyak, selain saya juga banyak, cuman tidak terdeteksi saja. Ya, yang namanya murtadin yang fasih bahasa Arab, yang luar biasa Al-Quran, banyak sekali sebenarnya yang sudah jadi ustadz, yang sudah jadi kiai. Cuman kami berpencar-pencar kebanyakan underground ya. Enggak. Amin. Puji Tuhan lah, Bu. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf. Ya, terima kasih Pak Irfan atas Selamat ini. malam. Ya, terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Bu Fadila. Amin. Ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya dari Pak Ibnu Kalam. Beliau ini dari Muslim, Bu, dari Islam. Silakan Pak Ibnu Kalam. Haleluya. Oh ya.
Ya. Ya, Selamat malam Pak Ibnu. selamat malam Bu. Selamat Selamat malam, malam. Pak. Ya. Ya. Ya, saya ingin menanyakan kepada Ibu, karena Ibu pernah di Islam, apakah sekarang Ibu sewaktu Kristen ini, apakah masih percaya kepada Al-Quran atau diabaikan begitu? Kalau percaya, saya lebih percaya Alkitab, Pak. Karena Oh iya, iya. segala nubuatan dan segala firman digenapi semua di Alkitab. Bukan saya tidak percaya Al-Quran, mungkin lebih kepada buat pengetahuan ya. Kalau percaya, saya lebih percaya firman Tuhan di Alkitab gitu. Iya. Di ayat mana di Al-Quran yang agak meragukan itu, Ibu? Di surat mana Saya kalau sudah surahnya kayaknya sudah saja? sampaikan. Suratnya pertama itu Az-Zukhruf ya, Az-Zukhruf ayat 61. 4361. Ayat Az-Zukhruf 43. Iya, 43 maksud saya. Az-Zukhruf 61 Az-Zukhruf itu ayat surat ke-61 maksud saya. Kemudian Ya. Al-Anbiya ayat 91 yang bahwasanya ruh Isa itu ruh dari kami, kata, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah. Iya. Dan beberapa ayat lainnya.